Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Spesial banget pada edisi kali ini tentang Hari Ibu yang diperingati pada tanggal 22 Desember 2024. Meskipun Hari Ibu, hari ini narsum kita ternyata bapak-bapak loh sahabat jiwa. Fun fact-nya. Jadi sudah hadir bersama kita di sini Dokter Diat, panggilan akrabnya ya gitu dok ya. Betul. Oke, jadi Dokter Haji Iputu Diat Mika MBiomed SPKJ. Halo dok. Annyeong. Ya kita peregangan dulu dok ya. Halo, ya. Oke. Dokter Diat atau Siap. Bapak Diat, hari ini kita akan membahas tentang Hari Ibu, memperingati Hari Ibu. Oke dok, ibu. 3 huruf. 3 huruf, banyak panggilan, banyak juga peran di dalamnya. Dok, jadi kita mulai bahas dari siklusnya, mulai dari awal. Khususnya ini perempuan ya jadi ngomongnya ya, karena calon ibu dok ya. Oke. Dari calon ibu ini lahir saat dia anak-anak, lalu menginjak remaja, lalu ketemu ayang, menikah, punya anak sampai dia jadi emak-emak, jadi ibu beneran dan lansia. Silakan dok. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ibu, jadi suka mengingat-ingat dulu ya Tia ya. Oke. Jadi paling tidak pada kesempatan ini saya Dokter Diat ingin mengucapkan Hari Ibu untuk ibu saya, untuk ibu mertua saya. Wow, lengkap. Untuk ibu dari anak-anak saya. Iya, jadi kalau kita lihat tumbuh kembang seorang ibu kan dari kecil lahir itu ya hampir sama dengan banyak sekali teori tumbuh kembang manusia yang mendasari itu, dari bagaimana mereka lahir, dari fase oral, bagaimana keterikatan dan kelekatan mereka dengan ibu ya. Mereka lahir pun sudah ketemu seorang ibu. Iya betul. Padahal kedepannya mereka akan di-develop menjadi seorang calon ibu juga. Iya. Jadi kelekatan di sana ada belajar bagaimana mempercayai seseorang. Ya, mereka seorang ibu itu lahir menjadi bayi yang notabene-nya akan dependen banget tuh sama ibu. Membutuhkan apapun ya dengan ketika dia bisa tumbuh dengan baik di fase itu, dia akan melewati tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ada banyak tahapan ya. Ada fase anal, fase falik, kemudian ada fase anak awal, fase remaja dan seterusnya. Namun krusialnya kalau untuk perempuan itu di fase falik, di mana dia sudah melihat ada sosok ibu, tetapi itu menjadi saingan untuk merebut attention dari ayah. Oke. Menarik itu. Iya. Kenapa? Karena pada fase itu pernah lihat nggak kalau seorang anak itu nggak mau tuh kalau mamanya dideketin oleh ayahnya. Betul. Tapi itu sebenarnya sebaliknya. Dia nggak mau ayahnya dideketi oleh ibunya. Coba. Iri. Mulai iri. Tapi mikirnya adalah, waduh, ini si adik anakku yang perempuan ini deket banget sama mamanya sampai ayahnya nggak cuma. Secara teori itu tidak begitu. Fun fact-nya begitu. Makanya kita mah kalau bapak-bapak lihat punya anak cewek mah, ya cukup paham lah gitu. Saat itu kita tampak bener-bener keren dan ganteng banget sama anak balita kita. Karena kita kan first love-nya ya. Iya gitu. betul. Pertama kali mereka melihat sosok orang dengan berbeda jenis kelaminnya, dan tumbuh lagi mereka di fase kanan. Nah di fase ini sebenarnya peran dari seorang ibu itu cukup besar ya. Bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka mengasuh mereka dan menggambarkan aturan-aturan yang ada di rumah. Aturan mainnya dari keluarga kita itu bagaimana. Nah, mereka banyak belajar di situ untuk pembentukan jati diri masuk ke fase remaja. Dan di remaja, nah ini yang fase krusialnya. Karena apa? Perempuan mengalami perubahan hormonal yang luar biasa. Di situ mulai ada menarki, menstruasi pertama. Di situ juga mereka pertama kali melihat atau ada ketertarikan dengan lawan jenis. Mulai tersepona gitu melihat. Padahal kalau menurut bapaknya biasa. Kayak semua bapak-bapak gitu sih dok. Karena khawatir anak perempuannya. Anak perempuannya udah suka laki-laki lain. Iya. Iya.
Nah, itu akan menjadi fase krusial. Mereka akan Oke. tumbuh banyak menghadapi hal-hal baru, tekanan-tekanan baru di lingkungannya. Dan kita ketahui masalah di lingkungan kan banyak banget ya, Iya, dari hubungan interpersonal, kemudian ada kasus bully, ada kekerasan, bahkan sekarang yang banyak itu kan ada kasus pelecehan juga. betul. Mereka tumbuh, anak perempuan ini kemudian nanti fase remaja. Di fase remaja mereka mulai kenal. Nah, ini agak menarik, banyak kejadian-kejadian yang di luar perencanaan pada fase remaja itu. Kalau kita di Nusa Tenggara Barat kan banyak membahas tentang kasus pernikahan dini ya. Betul, seperti yang pernah dibahas sebelumnya, Dok ya. Betul Iya. sekali. Jadi masalah-masalah itu menjadi hal yang terikat di lingkungan kita. Jadi seorang remaja putri yang tidak terbentuk dengan cukup baik, maka bisa jatuh dalam kondisi-kondisi masalah kesehatan mental di fase remaja. Kalau dia lolos dalam tahap itu akan masuk ke dewasa awal. Dan di fase ini mulai persiapan untuk membina hubungan yang lebih baik ke jenjang pernikahan. Nah, di jenjang pernikahan itu mereka akan mempersiapkan bagaimana sama siapa akan menikahnya, konsep rumah tangganya bagaimana, belum dalam teori Holmes and Rahe sebenarnya pernikahan itu kan menjadi masalah nomor 7 ya. Jadi nikah itu bukan hahaha aja, tapi itu juga masalah juga. Yang nantinya itu akan menjadi kalau bahasa kita itu jadi pencetusnya munculnya masalah kesehatan jiwa baru dari seorang remaja putri yang sudah tumbuh ke fase dewasa. Itu sudah dewasa aja bisa jadi masalah, bagaimana ketika menikahnya masih usia remaja, itu akan jadi masalah yang sangat besar lagi. Seiring berjalannya waktu, nah ini juga mulai akan ada konflik lagi, karena menikah jadi masalah, terutama ketika sudah mulai ada perluasan atau pelebaran keluarga. Mereka harus beradaptasi dengan keluarga baru, beradaptasi dengan kepribadian baru, which is adalah suaminya. Ya. Kemudian dia nanti akan ada fase ketika mulai hamil itu, mulai masalah kesehatan mental mulai tumbuh, melahirkan. Sekarang banyak sekali pembahasan tentang baby blues, depresi postpartum, psikotik postpartum, kompleks. Ya. Ketika punya anak harus belajar parenting lagi, ya. Apalagi sekarang banyak viral. Nah itu tadi ada remaja yang misalnya melakukan tindakan kekerasan kepada orang tua. Atau mungkin kalau mau cari runut lagi berita-berita tentang di NTB aja ya, kasus 2019 yang sempat kita tangani di RSJ itu yang kasus pembunuhan anak oleh ibunya. Itu kita diagnosis itu dengan psikotik postpartum. Karena umur kejadiannya saat anaknya masih umur 8 bulan. Jadi jangan diremehin, Dok ya, baby blues itu. Ya, dan jangan diremehin juga bahwa beban perempuan sangat besar untuk menjadi seorang ibu. Jadi ibu itu adalah gelar yang cukup amanah yang besar. Lahir, kemudian anaknya lahir, tumbuh lagi, mempersiapkan anaknya menjadi remaja, belum dia lagi mengurus mertuanya, nanti tumbuh lagi sampai akhirnya dia mengurus hanya sekedar suaminya saja karena anak-anaknya sudah menikah. Belum, entah dia duluan meninggalkan suaminya atau suaminya yang itu menjadi beban lagi sampai akhirnya nanti mereka meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah misalnya. Perjalanan panjang. Definisi ibu nggak selesai di situ karena ngedevelopnya lama. Oke. Ya, kita nyebut dia bilang ibu, dia kan ibu ya. Iya. Aku juga ibu loh, Dok, dan relate, emang bener panjang dan complicated. Pernikahan termasuk masalah. Iya, menurut skala Rahe itu nomor menurut 7. Selain skala juga menurut dia bener sih, Dok. Tapi kan nggak selamanya ada masalah ya kalau berumah tangga ya, menikah ya. Bukan nggak pasti ada masalah. Pasti ada masalah, bener. Cuman bagaimana cara menyelesaikannya. Betul. Dok, ini menarik tadi yang tentang pernikahan dini khususnya di NTB. Tia pernah turun ke salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat nih. Nggak ngomong yang di luar Lombok lah. Di Pulau Lombok lebih spesifiknya lagi. Ya. Jadi dalam kegiatan DKJPS khususnya, nah di mana itu sasaran kita kan remaja, Dok ya. Nah, ada satu kejadian diceritain sama gurunya kalau di daerah itu ada namanya, kalau misalnya kita datang malam-malam gitu ya, atau cewek cowok udah lewat jamnya harus dinikahin. Nah, itu complicated banget.
Ada satu kejadian, siswanya itu kayak begitu, dia lagi kerja kelompok, iya dia nggak tahu apa-apa, udah lewat jamnya akhirnya dinikahin. Dan warga serta orang tuanya juga kekeh biar dinikahin kayak gitu. Hmm. Dan pernah kejadian anak SD juga kayak begitu, nggak mandang dia sudah remaja atau di atas 17 tahun dinikahin, semua kalangan usia dia pukul rata, semua yang lewat dari jamnya harus dinikahkan kalau ada cewek dan cowok berduaan kayak gitu. Hmm. Dan akhirnya apa? Di daerah tersebut angka perceraiannya tinggi Hmm. karena ya udah nikah aja dulu lah nanti setelah itu cerai nggak apa-apa. Yang menariknya ada salah satu anak SD ini, dia cerai karena apa? Rebutan HP doang. Hmm. Nikah berapa hari langsung cerai. Hmm. Itu kan belum mateng, Dok, ya. Tapi budaya yang mengharuskan dia harus menikah dan menjadi ibu. Namanya sudah menikah nggak mungkin loh nggak pegang-pegangan. Ya kan, Dok? Iya. Gimana tuh, Dok? Iya, jadi sebenarnya banyak sekali kalau saya bilang adalah pemahaman terkait budaya yang kurang tepat. Oke. Ya, kalau kita lihat kasus-kasus itu kan lebih ke neglected anak ya, jadi pengabaian jatuhnya. Ya iyalah gimana anak gadisnya keluar sampai tengah malam gak dicariin tuh sama orang Iya. tuanya. Ya itu kan neglected, tapi orang tuanya untuk menutupi malu, untuk menutupi rasa bersalahnya menggunakan adat dan budaya sebagai jalan keluar dari solusinya. Untuk jalan keluar dari rasa malu karena anaknya mungkin ditemukan oleh warga dalam kondisi berduaan dengan lawan jenis. Tapi adat, cobalah kita melihat kembali, apakah memang adat dan budaya kita seperti itu? Gitu. Itu kan lebih kepada hal yang kekeliruan daripada masyarakat. Coba kalau mungkin dirunut lagi, apakah memang konsep merari itu seperti itu? Betul. Ya, budaya kita itu budaya yang sangat dewasa, budaya kita itu budaya yang sangat matang. Tetapi karena pemahaman kita yang keliru yang menyebabkan munculnya kasus-kasus seperti tadi. Nah, ini kan peran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk kembalikan itu. Kenapa? Budaya itu dia perlu bersinergi dengan apa? Dengan hukum. Dengan apa? Dengan aturan agama. Karena nggak bisa berdiri sendiri. Contoh ada kasus misalnya pernikahan dini. Dia di bawah usia atau di bawah umur itu kan nggak bisa didaftarkan. Akhirnya apa? Minta dispute atau minta dispensasi, surat keterangan dispensasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Ya tentu nggak akan mungkin rilis, nggak akan mungkin keluar. Pertanyaannya, urgensinya menikahkan itu apa? Urgensinya, padahal sebenarnya martabat itu kan tidak di situ. Nah, mungkin pengembalian dari pemahaman kita terkait budaya Sasak, budaya Merari itu yang perlu tokoh-tokoh kita untuk kembali lagi mengembalikan, memberikan pemahaman. Karena selama ini kan budaya itu konsepnya lebih katanya. Iya. Tetapi banyak tokoh-tokoh pelingsir kita yang lebih paham itu mungkin bisa kembali lagi untuk menghidupkan lagi pemahaman tentang budaya Merari itu. Apa banyak sekali filosofi-filosofi yang ada di sana. Ya, bukan hanya sekedar untuk apa menutupi keluar malamnya anak. Nah, sekarang untuk saat ini perlu kita lihat lagi keluar malam itu dalam kondisi apa. Iya. Bayangkan misalnya Iya, Dok. ini anak yang sedang menempuh pendidikan, saya sebut kedokteran misalnya. Dia harus keluar malam bahkan tidur di rumah sakit, terus mau dinikahkan sama orang yang ada di rumah sakit kan nggak gitu. Betul. Maksudnya itu konteksnya berbeda. Jadi ketika misalnya budaya itu dijadikan alat untuk berlindung, saya rasa itu perlu diluruskan lah ya. Betul. Karena budaya Sasak itu bukan memperburuk situasi kita, tapi harusnya budaya itulah yang kita jadikan pegangan untuk bagaimana menata kehidupan para perempuan untuk lebih bagus, untuk menjadi ibu yang baik. Bayangkan dia, kalau dia usia remaja menikah, kemudian menikah dan besoknya bercerai, apakah itu martabat yang ingin diharapkan oleh orang tua kepada anak gadisnya? Apakah mereka siap untuk menyandang status misalnya sebagai wanita yang sudah bercerai dengan usia yang masih remaja? Karena dasar perceraiannya pun kalau diidentifikasi mungkin tidak cukup kuat. Baik secara adat, kalau memang secara adat menikah, secara adat tidak cukup kuat mungkin persyaratan seseorang untuk mengajukan perceraian.
Atau secara agama itu pun banyak sekali syarat-syaratnya. Dasar seseorang untuk menggugat ataupun menceraikan itu bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi banyak hal yang menjadi dasar orang untuk bisa mengatakan atau memutuskan sebuah perikatan pernikahan. Karena gini tuh ya, dalam situasi ini banyak sekali remaja putri yang sedang belajar untuk membina hubungan interpersonal dengan lawan jenis. Oke. Kalau bahasa jamak-jamaknya bekemilian, Dok, aku yang nggak ngerti dok, bekemelean. pacaran. Oh, pacaran. Ya, Berayan. 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 Nah, fase ini adalah sebenarnya fase membina hubungan interpersonal. Bagaimana mereka belajar untuk mengenal lawan jenis, bagaimana berkomunikasi dengan lawan jenis, bagaimana berkomitmen gitu. Tapi tidak ada regulasi yang mengatur. Oke. Ya, nggak Iya. ada perundang-undangan, yang ada perundang pernikahan. Masa ada undang-undang Nggak pacaran? Nggak ada. Terus kemudian ini, apa namanya? Agama. Nggak ada diajar di Iya. agama. Coba cari di kitab-kitab suci. Mm-mm. Di Muslim, Hindu, Nasrani. Nggak ada. Nggak tuh. ada. Di budaya ada nggak budaya begitu? Nggak ada. Nah, sehingga apa? Kadang perilaku-perilaku remaja ini ya, yang mungkin nanti ada yang kelolosan karena tidak memahami mana yang baik, mana yang buruk, loss, akhirnya apa? Cobalah ditutupi tadi dengan budaya Oke. tadi. Padahal sebenarnya di budaya tidak ada regulasi ataupun awik-awiknya untuk bagaimana seorang remaja pacaran. Nah, itu tidak ada. Tetapi kadang kelolosan dan memunculkan masalah baru itu yang kadang ditutupi oleh adat itu. Atau mungkin ada juga yang ditutupi oleh agama. Wah, jangan nih, jangan sampai ketahuan, ditikahkan saja. Kalau di bawah umur, enggak. Ada pertanyaan, ini kan zaman dulu kala baru main sudah boleh menikah. Itu senjatanya biasanya dok. Iya, itu senjata. Itu kan pernah ada kasus yang juga saya sampai panggil itu orang tua dan tokoh masyarakatnya ke rumah sakit karena anak itu masih 13 tahun dan mau ditikahkan. Akhirnya orang tuanya memaksakan menikah. Oke. Ya, ada satu kasus juga yang memang dirawat karena dia sangat berduka kehilangan ayahnya, dan karena orang mamanya tidak mampu untuk membiayainya, akhirnya ditikahkan. Apanya? Kumat, malah gangguan jiwa berat. Akhirnya beberapa saat suaminya tidak bisa menerima kondisi seorang istrinya yang begitu, dicerai. Setelah cerai gimana? Apa harapannya? Padahal dulu harapannya ibunya untuk anaknya itu mengalihkan tanggung jawab ke suaminya. Tapi ketika dicerai putus, balik lagi. Terus manfaat apa yang didapatkan dari itu? Nah, sehingga kita rawat lagi, dia berobat, sekarang sudah bisa optimal dan bisa berprofesi sesuai dengan keilmuan. Oke, jadi itu tadi di fase mungkin masuk ke anak remaja. Padahal di fase itu mungkin dia lagi menggebu-gebu pengen banyak temen, apalagi tinggal di Mataram gitu ya, sahabat jiwa semua. Nongkrong lah, apa beli kopi. Bilang, nggak tahu deh. Siapa tahu besok Mau jadi ini. Bisa itu. Ya, iklan kita kan dok ya. Nah, padahal di fase itu lagi mencari jati dirinya kayak gitu sahabat jiwa. Mulai menggebu-gebu, banyak punya temen di mana-mana, banyak relasinya kayak gitu. Karena yang lagi viral nih dok, quotes-quotesnya zaman sekarang, karena dunia terlalu keras buat wanita atau ibu yang tidak berpendidikan dan tidak berpenghasilan kayak gitu. Berbanding terbalik kan dengan budaya itu dok. Gimana dok? Ya, karena kalau diajarin sama Mbak Wanti kan breathing rebreathing ya, mengatur napas ketika akan menyampaikan sesuatu yang cukup berat. Butuh air Mbak Wanti. Cuma begini, ketika kita bicara tentang ibu, seorang ibu yang harus di rumah, kita belum bicara ibu yang ada pekerjaan sampingan di luar ya. Kan pekerjaan utamanya beliau adalah rumah tangga ya. Seorang ibu yang mendharma baktikan hidupnya buat keluarga, buat suami, anak, dan mungkin ada mertua juga yang dia rawat. Terkadang banyak situasi-situasi ya, beberapa kasus yang kita tangani, mereka mengalami intimidasi dan rasa rendah diri yang kuat sekali. Betul. Karena satu, dianggap kamu harus nurut dan harus terima apapun situasinya. Kenapa? Karena kamu nggak menghasilkan apa-apa. Ya, yang bekerja adalah suami, yang menghasilkan segala sesuatu adalah suami. Ibu hanya merawat anak-anaknya di rumah. Akhirnya apa?
Seorang ibu yang sudah mengalami intimidasi, mengalami perendahan harga diri yang ada di rumah, bisa menerima apapun yang dilakukan oleh suami. Bahkan yang sifatnya negatif sekali. Bisa nerima, oh ya saya cuma, yang penting saya nggak diceraikan saja. Iya. Itu tidak benar dan tidak baik. Betul. Karena apa? Karena ketika seorang ibu itu melakukan kegiatan di rumah merawat anak, itu tidaklah mudah dan dibutuhkan effort yang besar. Ya, seorang ibu itu akan sangat senang sekali ketika harus berkegiatan di luar. Iya, bener. Dia ngerasain banget loh. Ya kan dok? Refreshing gitu. Iya. Apalagi seorang ibu yang bekerja itu sebenarnya lebih ringan daripada seorang ibu yang harus ada stay di rumah. Bener. Mumet seharian. So, ya, apalagi kalau misalnya ada tekanan-tekanan dengan perilaku suami yang tidak suportif. Nah, sehingga kalau Pak Dokter sampaikan di sini, ibu-ibu yang ada di rumah, tolong satu, kuatkan fisiknya. Banyak ibu-ibu yang di rumah tidak peduli dengan kesehatan fisiknya, mengabaikan kesehatan dengan tidak melakukan olahraga, mengabaikan kesehatan untuk tidak menjaga pola makan. Ya, kenapa? Karena seorang ibu itu mengutamakan apa, anak-anaknya, suaminya. Lah itu, kalau bahasa kita namanya ada epen bale ya. Jadi dia pemilik rumah. Jadi semua harus dia kerjakan dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara. Itu yang menyebabkan seorang ibu sudah kehabisan waktu, mungkin 24 jam kurang untuk dia mengurus rumah itu. Apalagi misalnya dia mendapatkan perlakuan yang tidak suportif dari suaminya, tidak dibantu. Ketika fase-fase krusial itu ya di saat anak-anak balita, saat lahiran, nifas, kemudian anak 2 tahun saat masih ASI eksklusif 6 bulan, kemudian 2 tahun sampai dengan 5 tahun balita sebelum sekolah, itu fase yang sangat melelahkan bagi seorang ibu.